Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Apa sudah aktif semua? Bisa dengar suara saya? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Oh iya, terima kasih Bu Rusmianti. Saya mau ngecek sound dulu nih. Rupanya kita... Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ibu Bapak jangan lupa login di LMS dulu untuk presensi kehadiran supaya terdeteksi hadir. Sambil kita tunggu teman-teman yang belum masuk ya. Saya juga mempersiapkan sebentar kita buka file dulu ya untuk mudah-mudahan ada di tempat yang sinyalnya bagus ya. Beberapa waktu kemarin ini ada yang terlempar karena sinyalnya tidak seberapa bagus. Sambil kita siapkan materi kali sebentar ya Bapak Ibu.
Ini belum semuanya bergabung ya. Belum Bapak sepertinya. Iya, tadi saya coba masuk di grup untuk memberitahu, tapi belum dibaca. Mungkin dalam perjalanan. Baru, iya, baru 13 orang ya, Pak. Iya. Kebetulan WA saya lambat untuk login tadi, jadi makanya lama. Sudah. Mungkin kendala sinyal, Pak. Gitu ya. Ibu Bapak daerahnya di tengah kota atau di Saya di Jakarta Selatan, Pak. Jakarta Selatan sinyalnya bagus ya? Atau masih kendala? Alhamdulillah, Pak. Ya, ini bapak-bapak ini yang agak lemah. Saya panggil bapak, bapaknya nggak muncul. Pak Mas Agung, gimana suaranya? Halo, Pak Alif. Oh, ini barusan masuk nih. Rupanya baru membaca grup kayaknya. Gimana, ibu-ibu, tugas LK-nya agak mudah ya? Yang kemarin sama Ibu Sumini dan teman-teman. Kali ini kita materinya agak sedikit sama seperti aktivitas pembelajaran sebenarnya. Nanti silakan, mudah-mudahan sudah di-download semua materi sehingga kita tidak ini bolak-balik LMS untuk menampilkan eh, selama 2 sesi. Sebenarnya saya ditugaskan hari ini untuk mengantarkan penyusunan skenario pembelajaran versi pertama untuk literasi sosial budaya. Mudah-mudahan materinya juga sudah di-download Ibu-ibu ya, Bapak. Mas Alif, apa kabar? Mas Alif dari Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya luar biasa. Saya menyapa Pak, dimaklumi. Mas Luar Agung, biasa. halo. Apa kabar Mas Agung? Oh, Mas apa Kang ini? Oh, beda ini. Kalau Jawa Timur ya Mas. Ada Pak, siapa lagi kemarin ya? Yang muncul Pak Alf. Hmm? Ini Bu Alfa ya, yang MI. Apa Pak? Apa Alfa apa Bu Alfa? Oh, ini Pak Edi. Halo Pak Edi, salam kenal. Kita belum belum jarang ketemu sebelumnya Pak Edi ya. Pak Edi, dengar suara saya Pak Edi? Mic-nya belum aktif Pak. Cek sound Pak Edi. Oh, kendala kendala mic rupanya. Nggak kedengaran atau saya yang ini, perangkat saya mungkin. Tapi sepertinya belum ada suaranya Pak Edi. Bisa dicek lagi. Coba dicek Pak Edi. Dan teman-teman yang lain, eh ini sudah kelewat jamnya tapi tidak apa-apa. Tetap semangat. Izin saya, kita ingin mengecek dulu keadaan Ibu Bapak ini. Mudah-mudahan di hari ketiga, besok terakhir ini selesai. Dan biar cepat selesai, mungkin kita cepat memulai gitu ya. Oke, kehadiran Ibu Bapak jangan lupa kemarin di apa namanya, ada notifikasi kalau beberapa teman-teman itu belum sempat presensi di LMS. Jadi kita tidak henti-hentinya untuk mengingatkan supaya bisa login di LMS, kemudian centang kehadiran supaya tidak tertinggal atau tidak apa namanya, tidak abai LMS menjangkau melihat kehadiran Ibu Bapak. Oke, hari ini kita lebih kepada bagaimana menyiapkan atau mempelajari skenario pembelajaran yang ditawarkan oleh
AKMI. Tentu Ibu Bapak di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah mengikuti AKMI, ada juga yang belum ya. Ini dengan tidak bermaksud ingin menggurui, tapi kita akan belajar sama-sama seperti apa perkembangan terkini tentang apa namanya literasi budaya yang diintegrasikan dalam model pembelajaran atau skenario pembelajaran yang kita kenal. Izin saya coba berbagi sebelum kita masuk. Mudah-mudahan Ibu Bapak juga sudah mendownload ya materinya, supaya nanti kita bisa menyesuaikan dalam penyelesaian lembar kerja berikutnya. Apa sudah nampak layar saya di sana, layar share screen-nya? Belum Pak, masih loading. Soalnya presiden terpilih gemoy, say. Romannya lagi ngegosip itu. Tembus ini. Oke, sebentar. Nanti saya kunci dulu ya. Nanti biar tidak jebol, saya kunci dulu mic-nya. Nanti saya buka tutup biar tidak bocor. Kenapa, Pak? Terus? Lah ini udah program dari hari ini. Ya, sebentar saya tutup dulu ya biar tidak bocor. Nanti ketika saya minta respon baru saya buka lagi ya. Oke, ini sementara saya kunci ya Bapak Ibu, jadi jangan panik kalau tekan mengaktifkan mic-nya tidak bisa aktif. Nanti silakan memberi tanda raise hand aja atau mengangkat tangan virtual di Zoom supaya nanti bisa direspon dengan cepat. Ini saya khawatir ada yang jebol lagi, makanya sementara saya kunci sebentar. Oke, ini alur pelatihan kita tentang literasi budaya sebagaimana yang materi Ibu Bapak dapat ya. Kita memulai nanti dengan beberapa persiapan, kemudian ada teks bacaan sebagaimana nanti ada deskripsi tentang sejauh mana kita dilatih untuk mengamati ya beberapa teks narasi dan mengidentifikasinya sesuai dengan capaian kompetensi masing-masing yang ingin kita capai ya. Saya percaya ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir di sini ada dari berbagai level jenjang pendidikan atau dalam kurikulum itu kurikulum terakhir yang kurikulum merdeka itu dikenal dengan fase ya. Fase ABC di MI, kemudian di fase D ada MTS, mudah-mudahan ada juga yang MA ya, yang EF gitu. Sehingga nanti ada beberapa CK atau capaian kompetensi sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang ada di beberapa fase. Nanti kita akan juga berkolaborasi dalam kelompok, kemudian kita akan menyajikan presentasi, dan terakhir kita akan refleksi. Ini sebagian besar karena materi ini nyambung, maka nanti saya akan menyambungnya dengan beberapa materi setelahnya, tapi kita selesaikan dulu yang ini ya di bagian pertama untuk penyusunan skenario pembelajaran literasi sosial budaya. Nah, ini tujuannya sudah bisa diamati, Ibu Bapak, ini sebentar saya kunci mic-nya. Kita sebenarnya diarahkan untuk menyusun skenario pembelajaran literasi sosial budaya dan mampu mengevaluasi dan juga mengembangkan skenario pembelajaran yang telah disusun. Jadi ada dua tujuan utama, kita mampu menyusun skenario pembelajaran, ya bahasa kita langkah-langkah pembelajaran lah. Kemudian kita dapat mengembangkannya sesuai dengan skenario pembelajaran yang kita butuhkan di setiap jenjang pendidikan ya. Nanti akan ada pengelompokan ya dengan beberapa kelompok untuk menyelesaikan. Oke, kita ke ini dulu nih. Saya open mic sebentar. Kalau Ibu Bapak mengamati ini, ya, ini ada sebuah apa namanya ice breaking ya yang mengantarkan kita ingin lebih fokus gitu. Nah, mungkin kita buka dulu suasana kecerahan Ibu Bapak ini. Coba dicek mic-nya sudah aktif belum nih? Ya, Bapak. Oke, terima kasih. Badan dibanding ini yang kaki. Masih bocor. Kecil. Iya. Udah usia kita ini udah berkurang ininya. Katanya gitu. Lu mau dibilang apa sama dokter? Ya itu nih yang berat badan. Iya. Itulah kalau saya
Apse gitu, apse. Aja Pak, dibilang aja Pak. Nah nih gue mah bingung. Bundanya Gibran datang-datang minjem duit 5 juta. Apa aku juga katanya. Waduh. Tahu-taunya dia hands. Oke, sebentar. Ini oke, terima kasih sudah masuk di ruang kita ya. Ini sepertinya nanti dikontrol ya, Ibu Bapak ya, mic-nya jangan sampai jebol ini karena saya butuh responsif dari teman-teman. Ini coba kita simulasikan ini. Saya mulai dari yang aktif cam-nya, kameranya. Mungkin dari Bu Lisa. Halo Bu Lisa, selamat pagi. Assalamualaikum. On mic. Nah, oh, nggak bisa ya? Sebentar. Tadi saya terlanjur juga ini. Iya, coba Bu, diklik lagi. Sudah bisa? Oke. Ya. Terima kasih Bu Lisa. Pak. Coba ajukan simulasi pertanyaan. Jika aku seperti apa gitu ya? Oh. Kita kayak profesi saja. Mungkin nanti yang nunjuk Ibu Lisa nunjuk yang mana? Jika aku seorang dokter, pujian silakan. Silakan. Coba Bu Virus. Jika aku seorang dokter, Bu Virus, jawabnya apa tuh? Maka aku akan memberikan obat. ya oke, sip lah. Ini obatnya umum ya. Obat hati ada tombol hati. Obat luka ada beda-beda itu ya. Oke, terima kasih. Ini hanya untuk fokus saja Bapak Ibu. Coba kita ke Bu Endang nih. Bu Endang menyimak, bisa aktifkan mic-nya Bu kalau masih Nyimak Pak. nyimak. Oke. Coba Bu, kita simulasi lagi sekali lagi. Jika aku seorang pilot. pilot. Nah, boleh dijawab Bu Nur Aini langsung. Maka Aku akan keliling dunia. wah, luar biasa keren. Gini nggak mungkin. Dunia ya. Umroh sekalian Bu, jangan lewati. Oke, sekali lagi. Mungkin Pak Edi dites sambil tes mic-nya. Pak Edi, halo, bisa on mic, diklik dulu Pak, diaktifkan mic-nya dulu. Tadi sementara saya kunci. Oke, Pak Edi, silakan Pak Edi. Kita berandai Pak, jika aku, silakan Pak Edi. Jika aku jadi apa Pak Edi? Kalau di simulasi itu kan pengelompokan, kita belum ke kelompok lah. Siapa tahu ini ada harapan pribadi dari ibu-ibu dan bapak di sini. Jika aku jadi kepala sekolah, Pak Edi kepala sekolah bukan? Bukan ya? Mudah-mudahan jadi kepala sekolah, Pak. Sifatnya kepala madrasah, kepala MA. Belum ya? Oke, sebentar. Coba selain Pak Edi, ada Bu, siapa lagi nih? Bu Rusmianti. Menyimak, Bu? Bu Rusmianti, menyimak ya? Bisa aktifkan mic-nya, Bu? Oke. Boleh aktifkan mic-nya, Bu? Ya, menyimak. Oke, boleh. Silakan, Bu. Coba kita berandai-andai sebentar, Bu. Nanti dijawab sama Bunda Erlin ya. Boleh, silakan. Jika wah, sinyalnya nggak bergerak ini. Saya Pak. Ya, boleh Bu Rusmianti. Jika aku, silakan. Sinyalnya hilang. Silakan, Bu. Bu Rusmianti, jika Ibu jadi apa itu? Harapannya jadi apa, Bu? Ya. Jika aku menjadi hakim. Wah, silakan Bu Erlin. Yang belum. Maka aku akan memutuskan perkara yang seadil-adilnya. Wah, luar biasa keren. Itu jawabannya Bu Rusmianti. Oke. Iya, keren lah. Coba kita sampling yang terakhir ya. Iya, terima kasih. Coba kita sampling yang terakhir. Bu Arnia, sudah menyimak? Boleh. Kenapa? Insya Allah. Oke, boleh. Jika aku menjadi seorang pengusaha,
Oke, siapa yang menjawab? Silakan ini, karena saya tidak bisa menebak ini, banyak yang off cam ini. Siapa yang ingin menjawab yang belum? Ayo, siapa? Saya, Pak. Boleh. Oh, Ibu Erlin lagi. Silakan. Maka aku akan menyisihkan sebagian hartaku untuk yang tidak mampu. Wah, sekarang luar biasa. Ini ya, kalau kalau kita ketemu offline itu harus bertepuk yang gemuruh gitu ya. Iya. Pak Edi mau coba Pak Edi? Silakan Pak Edi. Jika Pak Edi jadi apa? Coba sambil dicek mic-nya Pak Edi. Jika Pak Edi jadi apa? Kepala Kementerian Agama daerah gitu ya. Kemenak. Boleh Pak. Oh, mic-nya belum belum aktif Pak. Atau coba ndak boleh pakai itu Pak, jack mic-nya. Coba dicabut Pak sambil ngetes. Suaranya belum nyampe sini Pak. Belum ya? Coba Pak Edi. Jika aku, maka nanti dijawab sama ibu-ibu yang lain atau bapak yang lain ini. Bisa Pak Edi? Belum bisa ya? Iya. Oke, kalau belum bisa kita ini sambil sambil mempersiapkan ya, tolong dibantu Bu. Punya Pak Edi belum aktif. Oke, yang lainnya atau Bu siapa nih? Boleh. Siapa relawan yang ingin mengajukan andai-andainya? Boleh mungkin tadi Bu Jihan sudah ya? Belum ya? Halo? Oh, ini belum nyimak ya. Siapa lagi? Terakhir, relawan terakhir yang ingin. Oh, ini ada Pak Alif nih. Pak Alif udah muncul nih. Boleh Pak Alif? Boleh Pak Alif. Sambil ya tenang dulu, tenang dulu. Siswanya tenang dulu. Silakan Pak Alif. Monggo Pak Alif. Ya Pak, jika aku seorang guru. Guru. Oke. Terima kasih Pak Alif. Jika Pak Alif seorang guru, ayo siapa yang ingin menjawabnya? Monggo silakan. Saya Pak, Oke, boleh. Silakan Bu Endang. saya akan mencerdaskan anak didik saya dengan sebaik-baiknya. Oh, keren. Luar biasa. Weh, Nah, super. dengan baik-baiknya. Oke, terima kasih. Sudah menambah kehangatan pagi ini ya, meskipun Bapak Ibu ada di beberapa tempat sambil memantau aktivitas lain, nanti kita mengajak tetap fokus untuk terlibat dalam beberapa aktivitas ini ya, karena utamanya sebentar. Bocor lagi, Pak. Ya, sebentar. Sebentar, saya kunci dulu ya, Ibu Bapak ya. Nah, ini biar saya minta izin ini nanti saya buka lagi. Oke, dengan demikian coba kita mulai dengan sesi yang berikut ini tentang bagaimana memulai atau memperkenalkan beberapa teks naratif ini ya. Mudah-mudahan ini bukan barang baru. Ibu Bapak bisa mengintip sebentar sejauh mana sepenggal kisah berikut ya, dan nanti apa namanya? Boleh saya minta relawan kalau misalnya membacanya agak sulit kecil yang bisa relawannya bisa membaca boleh satu paragraf per paragraf mungkin sampai dengan paragraf pertama. Saya, Pak. Oke, boleh. Oke, silakan. Yuk simak sepenggal kisah berikut. Ya. Bu Fatimah, seorang guru madrasah yang sudah mengajar lebih dari 20 tahun. Beliau terbiasa menggunakan metode ceramah
mencatat, dan pemberian tugas kepada peserta didik. Metode tersebut sudah dirasa tidak relevan lagi dengan kebutuhan zaman, sehingga proses pembelajaran cenderung lebih monoton dan tidak menarik minat peserta didik. Sampai situ, Pak? Ya, boleh dilanjutkan dengan yang lain? Ada yang ingin melanjutkan? Bu Elin, Pak. Ya, monggo silakan Bu Elin. Kondisi ini mendorong Bu Fatimah untuk mengikuti pelatihan pembelajaran inovatif yang menawarkan metode pengajaran baru lebih menyenangkan dan relevan dengan kehidupan saat ini. Oke, Boleh boleh. dilanjutkan? Ya, boleh lanjutkan. Silakan. Ada yang ingin melanjutkan? Atau boleh menyelesaikan Bu Elin? Bapak. Ya, silakan. Setelah pelatihan, Bu Fatimah kembali dengan semangat baru dan mulai merancang dan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media digital, permainan edukatif, dan model-model pembelajaran mutakhir. Perubahan ini membawa kegembiraan baru di dalam kelas dan meningkatkan partisipasi serta minat peserta didik. Peserta belajar mereka meningkat. Prestasi belajar mereka meningkat. Bu Fatimah merasa senang melihat suasana belajar yang kini lebih menyenangkan dan efektif. Rekan-rekan di madrasah terinspirasi dengan keterampilan baru yang diperoleh Bu Fatimah. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap perubahan bisa memberi dampak positif bagi peserta didik maupun teman sesama guru. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Elin. Ya. Ya, Ibu Bapak mudah-mudahan atau kalau misalnya kalau ingin tidak terlewat mungkin boleh difoto dulu atau kalau tidak ada bahannya yang belum terbuka ya. Sebenarnya ini sama bahannya dengan yang ada di modul Ibu Bapak ya. Kalau misalnya untuk membantunya biar tidak terlewat, boleh juga difoto dulu sebentar supaya nanti teksnya ketika berganti layar tidak Sudah. hilang ya. Tapi kalau sudah ada file teksnya juga boleh mengamati teks yang sudah ditayang ya. Atau mau difoto dulu? Atau kita lewat aja? Difoto dulu ya? Atau di screen capture kalau yang apa namanya HP ada di tombol laptop itu ada tulisan PRT SCR. Itu untuk screenshot istilahnya. Untuk tangkapan layar. Oke, mari kita berjawab bersama ya, menjawab bersama. Nah, ini nih. Pertanyaannya ini ya. Apakah yang dilakukan Bu Fatimah sudah mencerminkan pembelajaran yang inovatif? Nah, jelaskan alasannya dan dari kasus ini buatlah skenario pembelajaran yang inovatif. Sekarang kita jawab dulu. Apakah yang diambil, langkah yang diambil Bu Fatimah tadi, sebagaimana yang dibaca atau yang diceritakan tadi sama Bu Elin, itu sudah mencerminkan pembelajaran yang inovatif. Nah, ini silakan ada yang ingin menjawabnya, boleh. Ya, selamat Saya, juga. Pak, Ya, monggo silakan. menurut saya sudah mencerminkan pembelajaran yang inovatif. Karena Bu Fatimah ini mencoba karena metode yang dia pertama gunakan itu sudah tidak relevan lagi, jadi dia mencoba metode yang baru. Ya, bagaimana dengan yang lain? Setuju, Pak. Bu Fatimah dari pembelajaran yang menggunakan metode ceramah saja dan kelihatan monoton, akhirnya beliau merasa anaknya mempunyai kemampuan belajar yang lebih baik dan prestasinya lebih baik. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih Berlin. Mungkin sudah bisa aktif Pak Edi? Boleh berpendapat juga? Untuk sambil mengecek apa namanya sound ya, mic-nya. Atau mungkin Bu Rusmiati, teman-teman yang lain boleh berpendapat loh. Karena mic-nya saya tidak kunci. Silakan di-on-kan mic-nya. Atau sekedar membantu apa cerita yang disampaikan tadi secara naratif ke
aktivitas Bu Fatimah dalam kasus ini sudah mencerminkan pembelajaran yang inovatif atau belum. Nah, ini karena inovatif ini adaptasi ya terhadap perubahan dan juga mampu mengambil respon positif dengan menyusun strategi ya, mengambil sikap positif dan lain sebagainya. Ada yang lain mungkin? Ini Bu Mei, boleh kalau sudah menyimak? Maaf Pak, baru gabung. Tadi ada Oh ya, kegiatan. boleh, silakan. Iya. Oke, Maaf saya silakan. belum tahu apa Ya. teksnya yang dilakukan Bu Fatimah tadi saya belum tahu. Oh ya. Apakah ini berdasarkan dengan gambar enggak kan ya? Soalnya gambarnya ini tidak jelas karena ini hanya sekedar foto. Oh ya, boleh. Jadi ini untuk teman-teman yang baru bergabung, kita ada di skenario pembelajaran literasi sosial budaya yang materinya juga bisa didapatkan di LMS Bapak Ibu ya. Atau mudah-mudahan sudah di-download kemarin, yang sudah kuncinya sudah dibuka. Ya, nanti silakan dibuka karena kalau saya lewati begini berarti ketutupan tuh yang atas. Nah, ini ada teks naratif untuk menceritakan strategi yang diambil oleh seorang ibu guru ketika mengajarnya sudah sangat lama, 20 tahun, biasa dengan metode ceramah, kemudian Bu Fatimah namanya, kemudian karena kebutuhan zaman yang harus mengkondisikan Bu Fatimah mengikuti pelatihan pembelajaran, kemudian dalam hal ini Bu Fatimah kembali dengan semangat dari pelatihan, lalu menggunakan media digital, permainan edukatif, model-model pembelajaran mutakhir, dan kemudian prestasi belajar mereka meningkat. Nah, ini yang ingin ditanyakan, apakah ini menunjukkan langkah yang diambil Ibu Fatimah ini adalah mencerminkan pembelajaran yang inovatif atau seperti apa? Itu yang dimintai pendapat, Bu. Iya Pak, menurut saya benar Bu Fatimah yang memang tadinya ceramah kemudian menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada itu dan merupakan pembelajaran yang inovatif. Tapi memang tidak bisa ya metode ceramah itu dihilangkan. Memang harus selalu ada dan menyertai kalau saya bilang. Karena Oke. kalau hanya menggunakan yang teknologi, media-media tertentu dan apa itu tanpa adanya metode ceramah itu sepertinya tidak ada penjelasan gitu. Jadi ada metode ceramah memang digunakan untuk awalan gitu, terus kemudian ada pemantiknya dan sebagainya, kolaboratif lah gitu. Tapi ini udah mencerminkan inovatif yang dilakukan Bu Fatimah. Oke, Pak. terima kasih, Bu. Ya. Ya, oke. Oke, yang baru bergabung silakan. Ini nyatanya ya, kenyataannya bahwa sebagian besar kita atau sebagian besar guru ya yang ingin mengembangkan skenario pembelajaran tidak serta-merta seperti tadi ya. Misalnya setelah pelatihan ini AKMI ya, kemudian balik ke habitatnya, kelasnya, kemudian ayo nih langsung menerapkan pembelajaran digital karena kita webinar daring pakai Zoom gitu ya. Maka semuanya jangan di kelas, kita Zoom. Nah, itu yang saya maksud. Khawatirnya kita di sini semua karena habis pelatihan AKMI pakai Zoom, nanti kita daring juga dengan siswa. Padahal harusnya interaktif face to face ya. Menyentuh langsung siswa tatap muka itu lebih efektif secara psikologis dan lain sebagainya. Cuman mari nanti kita akan diskusikan dengan bagaimana mengembangkan skenario pembelajaran sebagaimana yang sudah sering Ibu Bapak buat ya. Nah, ini diperkenalkan bagaimana cara menyusun pembelajaran skenarionya seperti yang sudah dikerjakan. Mudah-mudahan Ibu Bapak semua sudah menerapkan kurikulum merdeka ya, karena ini versi kurikulum merdeka. Nanti kita akan ada dalam skenario Ibu Bapak memilih atau menentukan salah satu jenis mata pelajaran, entah itu yang di MI atau MTS ya, atau MA, kemudian mengidentifikasi CP-nya atau menggunakan CP atau mata pelajaran yang sering atau yang sudah sedang diajarkan itu ya. Kemudian menentukan sasarannya capaian kompetensi, nanti akan ada penjelasan berikutnya tentang capaian kompetensi dan dari CP ya, kemudian menunjukkan ke TP tujuan pembelajaran. Nah, ini juga dilampirkan dengan bagaimana menentukan capaian pembelajaran peserta didik sesuai dengan
karakteristiknya, ya. Ini bukan hal baru bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa ya. Kemudian bagaimana menentukan teknik penilaian asesmennya ya? Entah ini asesmen apa namanya di awal mata pelajaran ya, kalau istilah awal dulu namanya asesmen diagnostik ya. Kemudian asesmen formatif, asesmen proses atau asesmen akhir ya, atau post test ya. Kemudian bagaimana menentukan instrumen penilaian. Kemudian ini ada lagi, nah skenario pembelajaran ini atau langkah-langkah pembelajaran ini ditentukan dengan model pembelajaran apa, atau nanti silakan disesuaikan dengan materi model-model pembelajaran. Kemarin sudah sudah disampaikan ya tentang model-model pembelajarannya. Sudah Pak, tapi sekilas Pak. Karena Sudah, tapi nggak faktor, maksimal, Pak. iya, karena Nggak faktor itu tadi lampu mati Bu Sumi ini. Ya. Jadi Bu Sumi ininya keluar masuk. Iya, iya. Ini pembelajaran daring kita lah seperti itu. Kemudian menentukan aktivitas tahapan, atau yang pertama itu apa, yang kedua apa, tahapan sintaksisnya ya. Urutan-urutan atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kemudian menentukan aktivitas guru. Ini sebenarnya yang berusaha saya jelaskan, ini sebenarnya aktivitas biasa yang harusnya guru beraktivitas dengan kebiasaan ini ya di kurikulum mereka. Hanya saja nanti kita akan dalami bagaimana caranya mengembangkan skenario pembelajaran atau modul ajar yang kita punya itu dengan mengintegrasikan literasi sosial budaya. Nah, integrasinya gimana? Nah, ini caranya nih. Ini ada penawaran ini, bagaimana isu-isu lingkungan ya tentang apa namanya kebinekaan atau apa namanya perbedaan di banyak variasi ya, perbedaan di lingkungan kita, dari perbedaan suku, bangsa, agama, ya, kepentingan politik. Jadi ada tuh di beberapa tempat bilang, Pak, saya itu tidak dapat contoh kalau perbedaan suku, perbedaan agama itu ada, karena di tempat saya itu hanya mayoritas kita Muslim gitu. Jadi saya tidak menemukan contoh perbedaan untuk menjelaskan ya. Padahal sebenarnya bukan hanya agama. Ya, yang dimaksud dengan moderasi atau berusaha menjadi orang-orang yang moderat itu bukan cuma agama, tapi suku bangsa, perbedaan warna kulit, ya, perbedaan tinggi rendah, perbedaan selera, ya, seperti yang di kemarin sempat saya simulasikan, beda fans artis saja dari Roma Irama ke Iwan Fals itu sudah perbedaan tuh. Beda cara tidur, matikan lampu dengan hidupkan lampu itu sudah perbedaan. Ya, jadi tidak harus mesti beda agama saja yang nanti kita akan simulasikan. Dan ini AKMI ini berusaha untuk memanfaatkan skenario pembelajaran dengan mengintegrasikan beberapa capaian literasi sosial budaya. Kalau Bapak Ibu lihat di beberapa panduan itu sudah ada CK-nya, capaian kompetensi 1, 2, 3, 4, 5 untuk MI. Nanti dilanjutkan beberapa grafik ya. Nanti coba saya tampilkan ini aspek penilaian yang tadi yang saya bilang ya. Aspek penilaian, contoh penilaian. Sebentar. Ini urutan-urutannya nanti yang disusun, sepertinya bukan langkah baru ya. Jadi ada mata pelajaran yang dipilih, kelas, sasaran. Kenapa di sini pakai KD? Khawatirnya beberapa guru-guru di sini di kelas atas masih menerapkan K13 atau di fase C ya, misalnya kelas 5 mungkin. Ada yang belum menerapkan kurikulum merdeka. Juga boleh lah, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kurikulum merdeka kita sepakati, nanti kita pakai yang kurikulum merdeka saja. Ini sasaran capaian kompetensinya yang ingin dijelaskan itu yang berkaitan dengan, sebentar, ada grafik tentang, oh ini sudah selesai ya, sebentar saya mudah-mudahan bisa ditampilkan ya. Template skenario pembelajaran menjadi lembar kerja, atau saya kirimkan juga di lembar di kolom chat juga. Nah, ini kita bagaimana menyusun skenario literasi sosial budaya dengan skenario template
yang saya kirimkan juga sebagai sampel. Jadi yang kalau mau edit secara daring ya, ini ya, Bapak Ibu save dulu file download ya ke Word ya, file download ke Word supaya bisa dimodifikasi di Word gitu ya, atau di aplikasi. Sepertinya materi CK ini di-share kemarin meskipun katanya putus-putus ya. Ibu kemarin sudah menerima di filenya. Sebentar coba kita cek ke bawah ini. Modul ajar yang kita pegang, tetapi lebih kepada bagaimana Bapak Ibu menyusun sintaksis pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran KPD. Dulu kita kenal LKS ya, lembar kerja siswa. Siswa berganti ke LKPD. Ada yang tanya tuh, apa bedanya siswa sama peserta didik? Ya. Kalau peserta didik ada tanggung jawab pendidikannya. Kalau siswa, soalnya ada siswa bintara Bapak Ibu ya. Siswa itu kalau siswa bintara dan siswa tentang dibatasi haknya. Gitu. Kalau peserta didik, dia masih tanggung jawab kita mendidik. Jadi kalau ada yang punya saran, kolaborasi dan lain sebagainya, kita masih wajib mendampingi. Gitu ya. Oke, ini nanti kita akan ada dalam kelompok Bapak Ibu. Apa namanya? Kita nanti saya kirimkan beberapa, belum dapat salinannya tentang bagaimana cara menyusun CK atau capaian kompetensi yang ada pada literasi sosial budaya. Kalau kemarin mungkin sudah dapat tentang literasi membaca, ini literasi sosial budayanya memiliki kompetensi yang berbeda sesuai dengan fase atau jenjang sekolah MI, MTS, dan MA. Ya, ini siapa tahu kalau sudah dapat bocoran atau sudah ada yang menyiapkan lebih awal, tinggal kita presentasi saja Bapak Ibu. Ya, supaya cepat selesai, ini tinggal beberapa menit lagi sudah selesai. Harusnya nanti kalau ada yang sudah memiliki, berarti kita tidak bagi dalam kelompok. Tapi karena ini mungkin kita butuh juga sebenarnya yang bahan-bahan Bapak Ibu yang sudah ada, tinggal ditayangkan dengan versi ini ya langkah-langkahnya. Jelas ada mata pelajaran, mapel, fase atau kelas, tujuan pembelajaran, yang tentu diturunkan dari CP ya, dari capaian pembelajaran. Nah ini kekhususan di sini apa bedanya? Nah di sini ada capaian kompetensi. Nanti saya tampilkan slide atau nanti saya kirim di grup WA saja. Nah supaya ini jangan ditutup ya, untuk melihat capaian kompetensi. Sementara ini saya coba usahakan siapin dulu CK-nya ya. Mudah-mudahan bisa cepat. Sebentar. Boleh bertanya, Pak? Silakan Bu, silakan. Sambil saya tutup lah, saya siapin materinya. Boleh Bu. Kalau literasi sosial budaya itu terkait dengan pelajaran apa ya, Pak? Literasi sosial budaya ini terkait dengan pembelajaran sosial, IPS, PKN, bahasa Indonesia, di luar matematika, Bu. Oh, Ya, jadi silakan milih mungkin PKN atau bahasa Indonesia atau apa namanya IPA, IPS ya, IPAS sekarang. IPS, Eh, IPAS. IPAS itu kan ada beberapa campurannya dengan sains ya, yang tidak saintik. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Sebentar Ibu Bapak ya, saya coba kirimkan. Mungkin kemarin belum sempat dikirimkan tentang capaian kompetensi atau sudah, tapi coba nanti saya kirimkan lagi biar sambil saling melengkapi. Sepertinya kemarin sudah deh, Pak. Sudah ya? Oh ya, kalau sudah boleh. Saya yakin karena kalau kita sudah sampai di tahapan mengembangkan ini, berarti sudah dikirim model sama CK ya. Atau nanti, atau gimana kalau kita ini aja, Bu, fokus ke kelompok. Saya tawarkan nih. Nah, karena yang hadir kita ini ada sekitar 18, mungkin kita bagi dalam beberapa kelompok saja supaya bisa berdiskusi, kasih waktu panjang lah karena ini dua sesi sambil. Kalau belangkonya isinya di mana ya, Pak? Belangkonya itu tadi Ngunduhnya yang tadi saya kirim di chatbox, Bu, di di inbox. chat ya? Ya, Oh ya. coba lihat Bu. Template.
Mudah-mudahan tidak terputus tadi, karena kalau terputus belum nampak, atau saya kirim lagi ya sebentar. Sudah nampak atau belum, Bu? Di chat box Ada linknya, Pak. udah ya. Oke, itu di-download dulu, Bu, biar tidak dibuat online. Iya, Pak. Dibuat seringkas-ringkas saja, enggak terlalu lengkap seperti yang ada di modul seperti biasa. Yang penting ada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir gitu ya. Untuk skenario atau langkah-langkah pembelajaran. Wah, ini bisa downloadnya? Bisa, Bu. Ibu buka dalam versi Google Doc ya. Iya. Nah, di bagian file, Ibu klik file, sebelah kiri Oh, file. di file. Iya, sebentar, Pak. Ya, sebelah kiri atas file, kemudian ada export ya, atau download ya. Sebelah kiri atas file. Ya, download ke Word. Oh, Ada ya. download ya? Ya, download. Download Microsoft Word. Ya, ke Word. Ya, supaya bisa dikerjakan offline, Bu. Oh, iya, Pak. Oke. Terima Teman-teman kasih, yang lain Pak. mungkin lihat ya di layar juga ya kayak gini ya. File, download. Nah, ini Microsoft Word. Oke, coba saya apa namanya, bagi dulu di layar biar tidak. Ini ngerjainnya masing-masing ya, Pak? Nanti di kelompok, Bu. Saya coba ini Oh, karena tidak semuanya hadir utuh, saya harus bongkar dulu kelompoknya. Oke, sebentar ya. Ini karena kelompoknya beda dengan kemarin. Coba nanti saya kelompokkan berdasarkan ini saja ya, acak aja ya. Saya buat empat grup lah, apa namanya, secara acak. Silakan bergabung di grupnya, Bapak Ibu. Sudah terlihat ya? Grupnya acak ya, Pak? Ya, saya buat grupnya acak karena tidak sama dengan kemarin soalnya.
Oke, silakan bergabung Ibu Jihan di mana nih? Saya cari grupnya ya. Di grup satu. Grup satu berarti tetap sini ya. Silakan Ibu siapa lagi nih yang masih ada nih di ruang nih. Bapak Ibu yang off cam silakan bergabung. Kita nanti masuk dengan 15 menit ke depan ya. Silakan Ibu Bapak yang ada di kelompok kedua bisa mendengar suaranya. Halo, Ya, Pak. sudah ya. Oke, silakan nanti milih pimpinannya atau leadernya di kelompok ini untuk persiapan presentasi atau mungkin mengerjakan sendiri-sendiri dulu. Nanti kemudian digabungkan filenya, boleh. Silakan nanti 15 menit lagi nanti kita gabung di grup utama. Oh iya Pak. Silakan, mari. Bu Erlin masuk di grup berapa, Bu? Satu ya? Bu Erlin di kelompoknya 3, Bu. Join join ke kelompok 3, Bu. Oke, teman-teman yang terlewati, sambil saya bagi ya, Pak Sadam ini masuk di kelompok 3 dengan Bu Erlin, Pak Sadam. Halo Pak Sadam. Pak Yusuf, Pak Untung, ini masuk ke kelompok 3 juga. Bu Istiqomah, kalau mendengar Bu Istiqomah. Bu Istiqomah, halo Bu Istiqomah. Pak Masud, kalau mendengar, tetap di kelompok 1, silakan. Kemudian ada Bu Zuliati, kalau mendengar, Bu Zuliati, itu ada di kelompok 2, silakan bergabung Bu Juliati. Bu Juliati ada di kelompok 2. Maaf Pak. Ya, gimana Bu? Lagi Terlempar. telepon. Oh, lagi sambil OTW ya? Boleh Bu sambil mengikuti Bu Istiqomah. Sambil mengikuti kalau sedang lagi di jalan Bu Istiqomah. Ya, silakan yang lain. Oke, saya harus keliling ke tempat-tempat.
Kita bergabung ke kelompok 4 dulu nih. Kalau udah ada yang praktis mah nggak Iya, apa-apa kan sih. udah Ya. Aku gitu doang. Saya baru gitu doang tuh. Tadi juga Pak Ode CK-nya kan bilang langsung tinggal nentuin CK-nya aja berarti malahan enak. Itu udah CK-nya Udah. belum? Nah, ini sudah selesai. Tinggal ditayang aja, Bu. Jadi Kok tahu-tahu udah. selesai, tinggal dipresentasikan aja. loh, Bapak Tapi itu lu tahu pelajaran aja SKI nggak apa-apa. Bapak pelajaran SKI nggak apa-apa itu. Boleh, silakan. Boleh. nggak Oke. apa-apa ya Pak. Lanjutkan, semangat. Ya, nanti kita, Ya, ini kelompok Siap. kelompok 4 Pak. ya, kelompok 4. Iya. Ya. Tutup Saya lagi deh. tutup. Kaget Papa, kirain udah selesai. Belum. Ayo, lanjutkan. Bapak tiba-tiba masuk, kita Iya. kaget. Bapak mah kalau kata nggak masuk juga monitor. Keluar masuk, keluar masuk. Oke, dilanjutkan, Bu ya. Minta izin. Ya, oke. Iya, Bu. Iya, Pak. Oke, Pak, ada yang belum apa namanya? Yang belum ditentukan, selamat bergabung di apa namanya? Yang belum ditentukan kelasnya. Ibu Tri, selamat bergabung, Ibu Tri. Selamat pagi, Ibu Tri. Saya gabungkan Ibu Tri di kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Oh ini kan bagikan file apa nggak bisa bagikan file tapi ke siapa gitu aduh repot ya karena kita nggak ada grup. Ini terus recording in progress. Mungkin yang atas ini kali. Ini. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Peserta ya banyak banget ini. Oh. Bapak ya. Bapak. Dibantu aja, Bu, dikirim filenya di grup biar lebih cepat. Oh, dikirimnya ke grup, Pak. Nah, di grup aja supaya nanti bantu. Kalau di sini kan setelah ini bubar nih, kalau dikirim Iya. ke chat ini. Ya udah Pak, bentar, Pak. Ya. Nanti setelah itu dipresentasikan. Bagi dulu deh, Pak, saya malu. Oke, dilanjutkan. Semangat. Buyur, pindah. Iya, Pak. Saya tadi di kelompok 1 terus keluar. Oh, gitu ya.
Oke. Iya, mau masuk lagi dari mana, Pak? Ini Pak ya, presentasinya Pak ya. Ini saya mau masuk ke berita lagi. Dari mana ya, Pak? Belum selesai soalnya. Wah, ini ada yang hilang ini. Bapak, tadi saya di waktu ketiga. Kita bergabung di ruang utama ya. Oke, selamat datang kembali Ibu Bapak. Ya, minta maaf ini diskusinya saya potong karena terlewat kita. Ya, nanti kita diskusinya lebih hangat ini karena ada meskipun sudah terlewat waktunya, tapi karena sesi berikutnya juga saya akan lanjut. Nanti kita sama-sama menyiapkan waktu bagi teman-teman yang bisa mempresentasikan sebentar.